Jangan skip videonya jika teman, kerabat, atau keluarga kalian mengalami hal ini. Karena apa? Sihir ini tidak menyakiti, tapi efeknya bikin ngeri. Dimana mata terbuka, tubuh sadar, tapi pikiran terkunci. Dia hanya bisa menatap kosong tanpa berbicara satu kata pun. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah sihir yang bikin orang diam tanpa berbicara satu patah kata pun. Seperti orang stres tapi tidak stres. Tonton videonya sampai habis agar kalian nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doang. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah sihir yang bikin orang itu diam tanpa satu kata pun. Di mana sihir ini dipakai oleh orang-orang yang hatinya dengki dan orang-orang yang hatinya terlukai sama si yang terkena sihir. Dan biasa dipakai di pemilihan-pemilihan kades ataupun tingkat yang lebih tinggi. Agar apa? Agar si lawannya tuh diam tanpa kata. Kalau lagi berdebat, kadang blank pikirannya tuh. Nah, di sini saya akan buka cara kerjanya dan solusinya seperti apa. Tapi sebelum nonton videonya sampai akhir, subscribe, like, dan share ke teman kalian. Siapa tahu ada di sini yang mengalaminya. Nah, sihir ini namanya kalau di Sunda sihir ngajublegeun. Kenapa ngajublegeun? Jublek itu sebuah tempat buat nutu ya. Nutu itu apa? Numbuk ya. Buat numbuk yang besar, yang kalau ini nggak bisa digoyah sama satu orang. Diam aja gitu, saking besar dan kuatnya itu jublek ya. Makanya orang yang terkena sihir ini dia dalam berperilaku apa ya, diam aja gitu, bukan berperilaku tapi diam aja, nggak berkata, mata terbuka tapi pikiran terkunci, seolah-olah dia stres tapi nggak stres. Rata-rata yang kena sihir ini wanita. Kenapa wanita? Karena ketika dia ditembak sama seorang lelaki, dia menolaknya dengan cara kasar. Bahkan ada satu kasus sampai meludahi. Ngeri ya. Sampai si cowok ini sakit hati. Sampai dia datang ke dukun,
Dia bilang, saya sakit hati sama si wanita ini. Wanita ini pengen dia diam, bikin dia stres. Ada yang sampai segitu, ada. Nah, kebetulan di sini ada teman saya di mana si cewek ini dia tuh diam, ditanya diem, ada yang ngasih makan dia jadi ngahuap itu bahasa Sunda mah, ngahuap itu ama-am gitu. Cuman nggak berkata apa-apa, kayak orang stres aja, kayak orang linglung aja. Setelah ditelusuri, ternyata dia ini terkena sihir ngajubleg. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena si Akma sama si pengawasannya sama si rasanya ini udah nggak ada. Diambil sama si dukunnya, terus dikunci dalam sebuah buhul tentunya, dengan bantuan jin tentunya. Apa yang terjadi? Nah, si wanita ini, si jasad ini akhirnya kan hanya diam karena rasanya udah gak ada, si pikirannya udah terkunci, si rasanya udah hilang. Akhirnya apa? Diam. Dia mau berkata tapi seolah-olah ada yang nahan gitu, nggak bisa. Karena apa? Karena udah terkunci. Nah, hati-hati buat teman-teman sobat mistis di rumah yang mengalami hal seperti ini. Siapa tahu kerabat atau saudara atau teman-temannya ada yang mengalami hal seperti ini. Nah, saya kasih tahu cara ngambilnya kembali. Ketika ada kasus seperti ini, caranya gimana? Panggil lagi nih, harus dipanggil lagi. Siapa? Si Akma rasa sama pengawasa ini, tiga ini. Jadi pikiran sama hatinya tuh harus diambil lagi. Gimana cara ngambilnya? Nah, di sini karena keterbatasan, karena sebuah etika ya dalam keilmuan, saya nggak bisa ngejelasin sepenuhnya. Karena apa? Karena yang tadi disebutin etika ya. Kalau di medsos tuh nggak bisa, terus terang nggak bisa. Kalau secara cara kerja saya bisa ngejelasin bahwa kita harus ngambil si Akma rasa sama pengawasannya ini, diambil tentunya dengan pertempuran terlebih dahulu. Dengan siapa? Dengan jin yang mengikat di buhulnya ini. Kita hancuri dulu buhulnya. Pak. Gimana cara ngancurinya? Nah, di sini ada sebuah doa yang bisa menghancurin suatu buhul. Walaupun buhul tersebut belum didapat seperti ini gitu ya, belum didapat itu, bisa ada. Makanya karena keterbatasan etika ya dalam medsos ya, beretika dalam keilmuan, saya nggak bisa. Buat teman-teman yang tahu silahkan komen-komen di bawah ya. Nah, mengerikan, pasti mengerikan. Karena apa? Ya kasihan lah, seorang wanita masih muda dia terkena sihir ini. Karena apa? Mungkin dia menyakiti seseorang, ya nggak mungkin lah. Kalau nggak ada asap pasti ada api kan. Itu. Kalau nggak ada akibat pasti ada sebab. Ya,
Sebabnya seperti itu, akibatnya seperti itu, sebabnya apa? Setelah saya tanya-tanya, ternyata dia pernah nolak seorang lelaki dengan cara kasar. Apa ingat? Dan apa coba? Ketika setelah dipanggil nih si Akmal Rasa sama pengawas saya ini, qadarullah, si cewek ini bisa ngejawab, langsung sadar gitu, kayak terkena hipnotis gitu, tapi bukan hipnotis. Nah, setelah sadar saya tanya, apa yang tadi saudaranya katakan, apa yang teman-teman katakan? Saya tanya, benar kamu seperti ini gini? Ya, katanya. Bahwa saya tuh pernah nolak seorang lelaki dengan cara kasar. Emang salah saya, katanya. Ya makanya, ini pembelajaran buat sobat mistis di rumah, jangan sampai menolak seperti itu ya. Ya udah, biasa aja lah ya. Ya namanya juga manusia ya, punya hati dan perasaan. Kita juga harus meraba perasaan lawan jenis ya. Ketika kita ditolak secara mentah-mentah dengan cara kasar, sakit hati. Yang namanya sakit hati itu susah obatnya. Makanya, terutama untuk seorang perempuan, hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam berpenampilan. Ngeri-ngeri. Karena apa? Di akhir zaman ini, terus terang, sihir-sihir semakin gencar, semakin banyak nih. Ya sesuai sabda Nabi bahwa nanti di akhir zaman sihir-sihir malah lebih kuat. Karena apa? Ada yang membantu. Si anak buahnya Dajjal ini jago sihir ini, hati-hati. Bahkan saya berbicara seperti ini bukan tanpa resiko. Ada resiko ini. Tapi biarlah ya, kita niatkan untuk kita niatkan untuk masih tahu ciri-cirinya biar nggak sampai terkena. Walaupun terkena, kita udah tahu ilmunya seperti apa, minimal seperti itu. Mungkin segini dulu video tentang sihir ngajublagan. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share untuk edukasi mistis berikutnya. Biar kalian lebih tahu ciri-ciri terkena sihir, pengobatannya seperti apa. Mohon maaf apabila dalam pemaparan kurang jelas, apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datang dari pribadi, kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.